Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Dotus Sadia, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Kali ini saya ditemani oleh Bu Isti Jabatul Alia. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 1 Godong. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ria bagaimana? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Nah, tujuan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Isti lakukan. Kenapa hari ini dilakukan percakapan pra-observasi? Yaitu sebagai awal dari Bu Isti melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu, Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Bu Isti sehubungan dengan percakapan pra-observasi ini. Di antaranya yaitu yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari Bu Isti di kelas nanti apa ya, Bu? Ya, dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti untuk kelas 11 itu materinya tentang masa pergerakan nasional. Nah, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan, yang akan dicapai nanti itu ada dua, Bu. Iya. Tujuan yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis perbedaan perlawanan sebelum tahun 1908 dan sesudah tahun 1908. Kemudian untuk tujuan yang kedua, nanti diharapkan peserta didik dapat memaparkan faktor-faktor pendorong munculnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme dengan tepat. Gitu, Bu ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Isti, nggih? Ya. Untuk area pengembangannya, Bu, ini area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya, Bu? Ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti dalam pembelajaran ada dua area kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuan, sudah saya jelaskan tadi di tujuan, bagaimana siswa nanti bisa menganalisis dan memahami terkait perbedaan perlawanan, Bu. Ya, sebelum tahun 1908 dengan sudah tahun 1908. Serta dapat memaparkan faktor-faktor pendorong munculnya kesadaran nasional. Itu, Bu ya. Jadi ada dua area pengembangan ya tadi, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Baik. Nah, untuk strateginya, strategi yang perlu dipersiapkan oleh Bu Isti itu apa saja? Ya, strategi yang akan diterapkan nanti dalam pembelajaran itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional KSE. Begitu, Bu Ria? Iya. Selain itu, Bu, untuk modelnya, model pembelajaran? Ya, untuk model pembelajaran menggunakan discovery learning, kemudian untuk metode pembelajarannya diskusi kelompok dan tanya jawab. Oke. Itu yang sudah saya susun di rancangan pembelajaran. Oke, baik, berarti sudah komplit ya Bu ya di rancangan pembelajaran yang dibuat oleh Bu Isti. Nah, untuk media dalam pembelajaran nanti yang dipakai apa, Bu? Untuk media pada materi ini tentang tadi pergerakan nasional itu menggunakan media slide PowerPoint dan menggunakan Canva nantinya. Kemudian ada itu video yang saya ambil dari YouTube terkait dengan materi nanti. Kemudian untuk persiapannya juga ada LCD, proyektor, laptop, itu Bu Ria. Mungkin banyak sekali ya persiapan yang dilakukan mengenai media. Tadi ada slide presentasi, ada video dari YouTube, ada LCD, laptop, dan LKPD yang
Betul. Iya, ada Ya LKPD mungkin ada juga ya. LKPD ya, sesuai Oke. dengan kebutuhan siswa Oke, begitu Bu ya. bagus ya Bu Iya. Isti. Oke, nanti LKPD-nya bisa disesuaikan. Nah, untuk melakukan pembelajaran itu kira-kira kapan Bu Isti akan melakukannya? Untuk jadwal pelajaran sesuai jadwal itu hari Selasa ada Bu. Oh iya, hari Selasa. Hari Selasa jam ke 9.10 Iya. di kelas 11.1. Oke, berarti hari Selasa besok ya Bu ya, tanggal 9 Januari di kelas 11.1 dan pada pukul antara 14 sampai 15.30. Iya, Iya. oke. Nanti saya di hari tersebut, di hari Selasa, akan mengunjungi kelas Bu Isti untuk melakukan supervisi kelas. Seperti itu. Nah, di sini saya akan melihat, saya akan mencatat hal-hal yang terjadi pada saat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Isti. Setelah saya melakukan observasi, nanti saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Seperti itu ya Bu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Isti dapatkan dari hasil percakapan hari ini Bu? Saya jadi tahu apa yang harus saya persiapkan untuk pelaksanaan pembelajaran esok hari. Kemudian saya kan juga bisa tahu nanti kekurangannya apa saja ini nanti dalam persiapan. Seperti tadi LKPD, Budia sudah mengingatkan. Oke, iya. Oke, demikian percakapan pra-observasi yang dilakukan bersama Bu Isti Jabatul Aliyah sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Godo. Ya. Terima kasih. Kita nanti akan ketemu pada jadwal observasi di kelas 11.1 ya pada pukul 14 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti atas waktunya. Sama-sama, Budia. Ketemu besok ya. Hari ini saya melakukan supervisi akademik pada kelas Bu Isti, yaitu di kelas 11.1 pada pukul 14 sampai 15.30. Benarkah Bu Isti? Betul, Budia. Iya. Sudah Sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke kelas 11.1. Mari Bu Isti. Mari. Enggak. Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih terngiang-ngiang dengan liburannya kemarin dah? 2 minggu kurang lama? Mesti absen dulu ya. Dinda. Ainul. Sania. Bagus. Catur. Dian. Dian Rizky. Dian Pramesta. Dimas. Yulaya. Eni. Ega. Nurul. Radin. Rani. Rizal. Tadi. Selvi Rifka. Mulan. Zulmi. Zulfa. Buku catatannya bukan. Bu Isti hari ini mau review dulu materi terakhir kita dulu. Lini masa, masih ingat? Masih. Kebijakan kolonial Belanda. Terakhir itu apa? Politik etis.
politik balas budi tahun berapa? 1900 sampai 1908. Politik etis berisi apa saja kemarin? 3C. Edukasi itu apa, Sal? Pendidikan. Irigasi, pengairan. 3, transmigrasi. Bisa dikatakan kebijakan balas budi ini, kebijakan politik etis ini yang paling berhasil adalah edukasi, pendidikan. Jadi Belanda, kolonial Belanda nanti kan mendirikan sekolah-sekolah. Orang Indonesia, anak priai-priai nanti sudah mulai boleh mengenyam pendidikan. Nah, dari sini nanti muncul yang namanya kaum terpelajar. Dari kaum terpelajar ini, pemuda-pemuda di Indonesia dari Jawa, namanya dulu kan Jong gitu ya, atau kita menyebutnya dengan Jong. Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Celebes itu Sulawesi dulu. Kemudian Jong Kalimantan, kumpul. Mereka apa? Berdiskusi, berbagi pengalaman, hingga kemudian membentuk yang namanya organisasi. Organisasi ini yang mendorong munculnya kesadaran nasional nanti. Sehingga pada tahun 1908 berdiri organisasi pemuda yang pertama yang berbau nasional. Namanya apa itu? Apa itu? Iya, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sehingga pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari apa, anak-anak? Hari 20 Mei. 20 Mei. 2 Mei hari apa? Pendidikan nasional. 20 Mei. Hari apa? Bagus sekali. Kebangkitan nasional. Beri tepuk tangan untuk Nadine. Ya, karena berdiri organisasi yang pertama yang nantinya mampu membangkitkan nasionalisme. Ya, materi pelajaran kita hari ini akan membahas tentang kesadaran nasional. Apa saja yang mendorong munculnya kesadaran nasional? Kemudian, adakah perbedaan perlawanan sebelum dan sesudah tahun 1908? Begitu ya, Nana? Ya. Oke, membahas tentang kesadaran nasional. Ya, kira-kira mungkin ada kata nasional, nasionalisme. Penting nggak sih buat kehidupan kita, anak-anak? Coba minta pendapatnya Zulmi. Zul, nasionalisme penting nggak buat kita? Penting ya. Baik, materi kita tentang kesadaran nasional ini nanti kan sangat diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Mengingat ancaman disintegrasi bangsa atau perpecahan bangsa ini kan sangat-sangat berbahaya. Apa jadinya pahlawan-pahlawan masa lampau seperti tokoh-tokoh perlawanan kayak Diponegoro, Patimura, mereka nggak mau berkorban, ya, mereka nggak mau terluka, mereka nggak mau berdarah, manut aja maunya kolonial Belanda. Kira-kira bagaimana? Dijajah terus puisi, ya. Tujuan kita itu tadi ya, satu, kita membahas perbedaan perlawanan sebelum 1908 dan setelah 1908. Gusti tanya, kira-kira ada perbedaannya enggak? Mungkin ada, Bu. Ya, nanti kita bahas. Kedua, muncul nih kebangkitan nasional. Kira-kira yang mendorong munculnya kesadaran nasional itu apa saja? Tahukah kalian?
Belum tahu, Bu. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita lihat video dulu ya. Posisi duduk tegak. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, Ikuti instruksi. pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan duduk senyaman mungkin. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian, silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati perasaan Anda saat ini. Ada tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Gimana perasaannya, anak-anak? Lebih tenang. Lebih plong. Ada yang malah nambah beban. Ya, jangan ya. Relax, tenang. Anggap iya, masalah hilang. Seperti gelas yang kosong. Gelas kosongnya siap diisi materi ya? Siap. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Masih ingatkah kalian anak-anakku dengan gambar ini? Siapakah beliau? Imam Bonjol. Pangeran Diponegoro, pemimpin perlawanan di mana? Jawa. Next. Tuanku Imam Bonjol, pemimpin perlawanan dari mana? Sumatera Barat. Bagus. Masih ingat? Siapa beliau? Pangeran Antasari, pemimpin perlawanan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Next. Di Singamaraja. Di Singamangaraja, pemimpin perlawanan dari Batak, Sumatera Utara. Siapa aku? Patipura, pemimpin perlawanan dari mana? Aku. Siapa aku? Siapa aku? Sultan Agung, perlawanan dari pemimpin Mataram. Bagus. Terakhir, siapakah aku? Sultan Agung Tirtayasa, pemimpin perlawanan dari
Banten. Kalau kita melihat tokoh-tokoh ini, pemimpin perlawanan, mereka itu memimpin perlawanan melawan penjajah, melawan kolonialisme. Bentuk perlawanannya seperti apa? Perang. Perang atau angkat senjata. Gitu ya. Tuh, sekarang kita lihat ada yang kenal? Tokoh perlawanan ini? Siapakah mereka? Mereka adalah pendiri organisasi pertama. Apa tadi? Budi Utomo. Kita lihat lagi. 3 serangkai. Ini juga tokoh perlawanan, pemimpin perlawanan. Beliau adalah pendiri dari organisasi. Ada inisial partai. Perjuangannya lewat pers, nanti lewat diplomasi, lobby, organisasi. Kalau ini juga tokoh-tokoh pemimpin perlawanan. Kalau ini pendiri dari SI, Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam. Nah ini kecil. Ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapakah beliau? Pendiri Muhammadiyah. Nah, ini perjuangannya juga lewat Volksraad. Volksraad itu DPR-nya zaman kolonial di Belanda itulah, Dewan Rakyatnya. Jadi perjuangan mereka tidak lagi angkat senjata, tapi melalui organisasi, diplomasi, kemudian tadi ada lobby, itu ya. Itu perbedaannya. Melihat gambar-gambar tadi, tokoh-tokoh perlawanan, ini adalah setelah tahun 1908. Coba kita analisis sekarang. Apa perbedaan? Apa saja perbedaan perlawanan sebelum dan sesudah tahun 1908? Sebelum tahun 1908, bagaimana bentuk perlawanannya? Senjatanya pasti pakai Angkat senjata atau fisik atau perang. Kalau sesudah tahun 1908, organisasi. Bagus. Kemudian, pemimpin perlawanan sekarang. Kalau sebelum 1908, dipimpin oleh siapa? Posisinya sebagai apa? Raja. Selain raja, bangsawan. Selain bangsawan, kira-kira kiai, bagus, tokoh agama. Kalau sesudah tahun 1908, dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh siapa? Kaum terpelajar. Kaum terpelajar. Wah, sudah dapat. Sekarang perjuangannya sebelum 1908 itu dia masih bersifat lokal atau kedaerahan. Kalau setelah 1908 sifat apa anak-anak? Nasional, bagus. Sudah dapat 3. Kemudian kalau sebelum 1908 itu mereka terfokus pada pemimpin yang karismatik. Sehingga kalau pemimpin mereka terbunuh, Patimuran ya, terbunuh, maka perlawanannya bagaimana setelah itu? Hancur, kacau, mundur, kalah, bar, selesai. Tapi setelah 1908 melalui jalur organisasi perjuangannya itu malah memungkinkan adanya yang namanya kaderisasi atau regenerasi. Terakhir, tujuan dari perlawanan sebelum 1908 itu hanya mengusir penjajah. Jadi bersifat reaktif, spontan. Wilayahku diserang, aku usir. Tapi kalau sesudah tahun 1908, kira-kira bagaimana? Tujuannya apa?
bagus sekali. Indonesia merdeka. Memerdekakan Indonesia itu ada tingkat lanjutnya. Sudah bisa untuk perbedaan perlawanan sebelum dan sesudah 1908 ya? Ya, sekarang 1908 itu adalah kebangkitan nasional atau di sini mulai adanya kesadaran nasional. Kira-kira faktor pendorong apa saja yang mendorong munculnya kesadaran nasional? Kita bentuk kelompok, diskusi kelompok. Berhitung aja ya. Ya. 6. Kita bagi kelas menjadi 6 kelompok. Yuk, mulai dari Tania. Satu. Silakan berkumpul ke kelompok masing-masing. Tidak mau saja terus. Kurang satu. Satu, dua, tiga. Cepat. Pas sana. 5. Muat nggak nih? Nggak muat. 5. Selfie berapa? 5. 6. Baik anak-anak, kita bisa membagikan LKM ya. Faktor apa yang mendorong munculnya kesadaran nasional? Kesadaran kebangsaan atau nasional? Nanti akan ada faktor internal dan faktor eksternal. Ada kesulitan? Oh ya, kelompoknya Rizal. Ini kan berarti nyari faktor internal dari dalam, ya dalam negeri. Ada kondisinya bagaimana sih di dalam negeri, di Indonesia tuh kayak apa? Oh, sehingga dari dalam negeri itu nanti akhirnya muncul kesadaran nasional. Kira-kira apa? Sudah ada yang nemu? Sudah ada yang nemu? Ya, nanti itu ada kondisi Indonesia itu, kondisi bangsa itu parah. Politik, ekonomi, sosial parah. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Bagus. Gara-gara penjajahan. Kalau ada man of the match dari ini, Najib ini. Oh, itu jawabnya bener terus. Kalau sini berdua Taufik. Oh, di kelas lain. Iya, catur. Kamera ikut bisa. Ya. Kami tahu kayak maksudnya kan ini kan yang seumpamanya isinya yang nomor 1 tuh pendek, jadi Oh, ada penjelasan. Oh, begitu catur. jadi 1 ini full. Ini full. Yoga harus full. Maksudnya kan gini. Contoh ya. Ini 1 kenangan. Kejayaan masa 2 lalu. mulai. 3 sudah cukup nih. Pasti penjelasan. Kenangan kejayaan masa lampau. Emang kita pernah jaya di masa lampau?
Nah kalau di Sinade ya pasti ada tuh. Ya penjelasannya seperti Oh. apa kan gitu toh. Terus? Ya. Nah, terus perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat menderita gara-gara kui. Kan ada penjelasannya toh rekan. Oh jadi kayak gini, kenangan kejayaan masa lalu terus sama dengan penjelasannya. Terus perilaku Belanda kok yang bisa menyengsarakan itu ada penjelasannya. Ya. Oke. Udah Bu. Ya, silakan untuk dipresentasikan ya hasil diskusi kelompok kalian. Untuk yang internal, kelompok siapa yang sudah siap? Oh iya, oke, kelompok Selfie ya dan kawan-kawan. Perwakilan satu aja enggak apa-apa, berdiri. Faktor pendorong kesadaran kebangsaan atau nasionalisme secara berasal dari internal. Faktor internal yang kami sebutkan ada 3. Pertama, adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan akibat penjajahan. Rakyat Indonesia harus mengalami berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi. Hal ini membuat rakyat Indonesia merasa tidak puas dan ingin membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Untuk yang kedua, kenangan kejayaan masa lampau pada masa kerajaan Sriwijaya atau Majapahit. Rakyat Indonesia tidak mau kalah dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju dan modern. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka juga memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang dan berdaulat. Untuk yang ketiga, munculnya golongan terpelajar atau intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan. Mereka memiliki pengetahuan, wawasan, dan pemikiran yang lebih luas serta kritis tentang kondisi sosial politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia maupun di dunia. Mereka menjadi pelopor, penggerak, dan penginspirasi bagi rakyat Indonesia untuk berani berjuang. Sekian dari kami. Terima kasih untuk kelompok yang kawan-kawan. Selanjutnya, faktor pendorong dari atau secara eksternal. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompoknya Salma dan kawan-kawan. Coba. Faktor pendorong internal adanya paham baru yaitu liberalisme dan human rights yang muncul selepas perang kemerdekaan Amerika 1774 sampai 1783 dan revolusi Prancis 1789. Yang kedua munculnya gerakan Turki Muda atau Al-Idea Nasional Kongres 1885 dan Gandhisme itu tidak lepas kebangkitan nasional di ASEAN dan Afrika. Ketiga, adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Sudah. Terima kasih. Kemudian terima kasih juga untuk kelompok-kelompok yang lain ya, pasti sudah menyelesaikan tugas ini ya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab. Oke, tugas ini tadi faktor pendorong munculnya kesadaran nasional secara internal dan eksternal. Internal tadi ada apa saja? Secara internal yang mendorong kesadaran nasional dari dalam negeri itu. Bagaimana kondisi Indonesia saat itu yang parah? Akibat apa, Nana? Akibat penjajahan. Mereka kan mulai berpikir kan, sampai kapan sih kita mau dijajah terus? Sampai kapan sih kita mau ditindas, hidup menderita? Makanan juga kita mengharapkan dari penjajah. Itu. 2. Munculnya kaum terpelajar. Ini juga sangat penting. Karena orang-orang berpendidikan, orang-orang terpelajar tadi, dia kan mulai memikirkan keberlanjutan bangsa kita, mulai berpikir sejauh itu.
Ya melalui apa? Nanti melalui organisasi, kemudian pers, digaungkan. Nanti sampai ke misal ya kayak tulisan Ki Hajar Dewantara, dia menulis sindiran dia ke kolonial Belanda. Bagaimana kolonial Belanda saat itu dia merayakan ulang tahun yang ke-100, ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 di Indonesia dengan pesta pora. Nah, Dewantara, Ki Hajar Dewantara, dia membuat tulisan menyindir, andai aku orang Belanda, aku tega merayakan ulang tahun di negara yang aku rampas kemerdekaannya. Kemudian pesta poraku ini dirayakan dengan uang rakyat yang aku jajah. Itu kan sindiran kan? Nah, karena perjuangannya lewat tulisan, lewat pers itu, tokoh-tokoh ini nanti itu ada yang sampai dihukum, dia dipenjara, diasingkan. 2, muncul kaum terpelajar. 3, itu kenangan kejayaan masa lampau. Kapan kita pernah jaya, Farel? Kita mengenang lagi bahwa kita dulu pernah berjaya. Kapan itu? Zaman Majapahit, zaman Sriwijaya. Kenapa? Zaman Majapahit, kekuasaan kita hampir seluruh Nusantara saat ini. Zaman Sriwijaya, kekuasaan kita, armada laut kita nomor 1 di Asia. Bahkan kekuasaan Sriwijaya itu sampai ke tanah Genting Kera, Thailand. Tuh, ya salah satu kejayaan masa lampau kita. Kita kan mengingatkan, mengenang. Dulu aja kita pernah seberjaya itu. Masa sekarang kita dengan negara tetangga, negara kono-kono merdeka, kita masih terjajah, kita tertindas. Ini buat bahan refleksi kita juga anak-anak. Saya yakin Dimas, Wahyu, biar zaman SD nih, biar zaman SD kita sering yang sijil di mall kita tahu toh. Kenapa saya malah jadi di mall kelas? Ringeng 23, ringeng selawe. Itu juga perlu. Nak meturu karo mikir. Ya sebelum tidur. Dulu saya tuh kok pernah begitu pinter. SMP saya melorot ranking saya. SMA kok kenapa semakin turun? Coba ini buat membangkitkan, pendorong biar lebih berprestasi lagi. Oh, saya tuh pakaian main game. Ya, itu secara internal. Secara eksternal. Secara eksternal. Yang mendorong kesadaran nasional. Judulnya pasti Pak Hajar. Seperti paham liberalisme, demokrasi, nasionalisme. Liberalisme itu apa? Liberalisme itu pada dia mengakui hak-hak individu. Diakui. Bebas berpendapat sejarah kita benar. Kalau kita mengikuti orang liberalisme, kita menentang sekali kejajaran kan anak-anak? Yeah. Nah, semuanya liberalisme itu ada yang namanya sosialisme atau dimulainya juga komunisme. Sosialisme paling aneh. Kalau ini bebas, sosialisme itu dia akan segala sesuatunya diatur oleh negara. Hak individu tidak diatur. Menyebutkan sebaliknya, kita tahu kan? Paham demokrasi. Demokrasi itu paham dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu demokrasi. Berarti rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi. Secara teori harusnya seperti itu. Bagaimana kenyataannya? Demokrasi. 3. Paham nasionalisme. Cinta tanah air. Itu kemudian faktor yang kedua, apalagi tadi kebangkitan nasional negara Asia Afrika seperti Mesir, India, Turki, kita kan sudah dibentuk karena jadi terinspirasi bukan. Kemudian yang ketiga itu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1908.
Apa pengaruhnya buat bangsa kita? Apa pengaruhnya buat bangsa Indonesia? Kenapa Jepang menang? Kok diri kok masuk nasionalismenya dan kayak gimana? Motivasi. Jepang, bangsa Asia Timur bisa mengalahkan budaya Cina tahun. Ya, kita bangsa besar Indonesia. Indonesia lah, nggak boleh insecure. Kalau ini mengambil manusia betul-betul itu bisa. Ingat apa sih yang membuat kita itu semakin lama berjaya atau apa dulu lama mental insecure loh itu mandornya mental bisa dirinya belum lebih ya belum muncul kaum terpelajari. Itu benar-benar kalimat kata dari orang kedua unsur penting dalam sebuah kolonial unsur penting dalam sebuah penjara itu adalah pembodohan rakyat. Pembodohan rakyat itu semua itu bakal kolonialisasinya itu dan memberikan pendidikan sementara memberikan kerja kepada rakyat boleh beli rakyat berarti menjajah masih rakyat kita kan bodoh pure kita pernah jadi oke sampai di sini coba ada salah satu anak yang bisa mengingat pelajaran apa yang bisa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, ya Salma. Tadi kita mempelajari apa saja Salma? Mendorong kepentingan nasional dari faktor internal dan ya. Selain kita mempelajari faktor-faktor pendorong internal dan eksternal, jadi kita membahas tentang apa aja? Ega? Politik etis. Iya, oke Mulyani. perbedaan perlawanan setelah dan sebelum tahun 1900 sampai 1908 ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari perbedaan perlawanan sebelum dan sesudah tahun 1908. Kemudian mempelajari tentang faktor pendorong munculnya kesadaran kebangsaan atau nasionalisme. Jadi secara itu dari internal maupun eksternal. Terus dikumpulkan ya. Ya, untuk pertemuan hari ini cukup. Pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi Selasa minggu depan. Kita akan membahas organisasi-organisasi massa pergerakan nasional. Oke? Sebelumnya nanti dibaca-baca dulu ya, biar kita nanti diskusinya asik, diskusinya jalan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silahkan untuk disiapkan, kita berdoa bersama. Ya, mulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang sangat menyenangkan. Nanti pulangnya hati-hati di perjalanan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.